Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor telco yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Tower, dan keenam Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup luar biasa ya. Sentimen pasar membuat indeks naik 2,1% ke lepas harga 5.934. Dan transaksi hari ini besar ya di 15 triliun, asing net buy di 339 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG mengarah ke 6.000 dan seperti yang analisa saya sebelumnya ya maksimal IHSG ke 6.100 atau 6.050 ya. Habis itu dia akan koreksi lagi. Kemungkinan seperti itu. Tapi untuk tren jangka pendek yang mengarah ke 6.000 itu masih ada di sekitaran 1-2% ya. Range kenaikan IHSG. Jadi cukup aman. Seperti yang saya bilang juga 5.740 ini adalah kuncinya. Kalau dia kembali breakout dan terlihat 2 kali koreksi dan kemudian dia lanjut naik. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD mengarah ke atas, bar chart di atasnya terbentuk, garis biru juga mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini cukup bagus ya, naik 2,85% ke lepas harga 2.520. Dan Excel masih dijual asing. Kita cek broker semarinya biasa aja ya, broker semarinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat, dia sempat mau menguji EMA 200-nya dan ditarik ke atas dan membentuk hammer ya. Ini bisa dikatakan hammer apa doji ini ya. Candle kayak gini saya lupa namanya, tapi ya ini pertanda bagus. Excel kedepannya ya menguji 2600 terdekat. Kalau itu mampu di breakout ya cukup bagus, akan ke 3000 ya. Dan target saya ya 3000 Excel akhir tahun atau Januari nanti ya. Karena harga wajar Excel itu ada di 3200 sampai 3400 ya. Jadi di daerah atas ini ya. Dan kemungkinan besar juga Excel akan bermain di atas sini nanti di 2021 di 3000 sampai 3700. Jadi cukup besar ya kalau upside-nya itu sekitar 40% ya. Sangat besar ya kalau 1 tahun dapat di situ kalau beli. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa aja ya Bapak Ibu. Saya juga ada buy ini di daerah sini, saya buy waktu di daerah 2500 ini ya. Jadi sekarang masih kondisi baru kembali ke harga beli ya di 2500 ya, profit sedikit lah. Jadi saya akan hold karena Excel ini arahnya bagus ya, apalagi kalau mampu breakout 2600 dia minggu ini. Potensi bagus ya, walaupun volume belum kelihatan yang signifikan, tapi volume sudah terlihat dari November mulai muncul nih daripada volume hari sebelum atau bulan sebelum November. Jadi seperti itu, dan Excel juga sudah terkonfirmasi double bottom. Ini neckline-nya dia rally dan harusnya saat dia breakout ini ya ini pas 3000 ini pas 26%, minimal dia harus ke sini dulu ya, baru dia koreksi. Harusnya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini naik 3,1% ke lepas harga 2.660. Di hari Jumat juga ISAT naik ya 4,03%. Tapi kalau dilihat dari asing, ISAT masih dijual asing. Broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT hari ini breakout resisten kuatnya ya, atau bisa dikatakan ini resisten naik line-nya juga di 2640 sampai 2650, dan dia breakout disertai volume, dan volume ISAT juga mulai meningkat yang lumayan besar ya, signifikan ya. Potensi terdekat ISAT ke 3000, kalau 3000 bisa di breakout ke 3500, tapi saya belum hitung nih harga wajarnya di berapa ya untuk ISAT. Dan harusnya juga ISAT ini kalau penurunannya sekitar 50% dari neckline-nya, dia harus minimal juga di 40-50% ya naiknya. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat juga nggak usah di sini lah. Nah, kita buat di sini lah di 35%. Jadi ke sini bisa ya. Nih, kalau Bapak Ibu lihat range sideways ISAT kalau di tren jangka panjang atau dalam tahunan ya, supportnya tuh ada di 1730 dan resistennya ada di 4000. Nah, ini kan lumayan kelihatan nih. Nah, jadi harusnya
ISAT nih bisa ke atas ke 4.000, tapi breakout dulu dari 3.000 baru bisa ke 4.000 ya. Konfirmasi tutup di atas ini juga potensi bagus ya. Kalau ISAT konfirmasi tutup di atas 2.660 ya arahnya ke 3.000 sampai 3.500 bahkan ke 4.000. Jadi seperti itu untuk ISAT. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa ya. Cut loss saja di bawah ini ya. Tapi kalau dia kasih harian ya syukur kalau naik harian, tapi kalau Bapak Ibu mau hot ya targetnya jual di 2455, target kerugian di 7,8% dan target profit di 3000 itu sekitar 13% ya, 12% kalau mampu breakout pasang trailing stop ya. Jadi ini trading plan untuk swing trade. Jadi selama di area trading plan ya hot aja. Kalau dia belum naik, dia sideways di daerah support ini ya tetap hot sebelum dia menyentuh harga cut loss ya. Karena ada saatnya nanti dia tiba-tiba naik langsung signifikan. Kalau Bapak Ibu punya duluan kan bakal profit lebar daripada Bapak Ibu baru beli saat dia naik. Kalau dia naik baru ke 2.800 Bapak Ibu baru ikut beli ya profitnya cuman kecil dan bahkan bisa ke bawah dia kalau dia tidak mampu naik. Jadi seperti itu ya. Beli saham itu beli sebelum naik, kecuali kalau bisa beli breakout resisten kalau ada beberapa indikator yang dipakai. Kalau enggak ya nunggu konfirmasi. Nah, jadi seperti itu. Untuk ISAT arahnya masih potensi ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini naik 2,46% ke harga 3.330 dan Telkom masih dijual asing. Terlihat juga dari sellernya ada KZ, ZP di top 10 seller, AK juga terdapat, BK juga terdapat, MG, RK yang nampung. BCA Sekuritas nih lumayan besar hari ini di 361.000 dan SK tidak terdapat di top 10 seller ya, bisa dikatakan SK akumulasi, YU juga akumulasi ya, beli di 149.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom juga menurut saya aman, dan kalau dilihat minor trendnya Telkom strong uptrend ya. Kalau kita lihat EMA 20-nya ini sandarannya dia masih rally. Tapi kalau dilihat jangka menengah ya, Telkom ini sideways. Kalau dia sekali lagi breakout 3.400 harusnya bisa ke 3.700 bahkan bisa ke 4.000 ya. Target saya 3.700 nih dulu lah ya untuk akhir tahun sampai Januari. Jadi ya kemarin juga saya beli Telkom ini di atas ya, di sini nih di 3.440 kalau nggak salah, apa 3.330, saya belum cek juga. Saya beli di sini karena ya lihat volume ini ternyata ada sentimen negatif kemarin. PSBB dia turun tapi habis itu bertahan ya di EMA 20 dan harusnya dia nih bisa kembali naik. Minggu ini mungkin bisa naik ke 3.400 ya. Jadi seperti itu untuk Telkom. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa aja spekulasi buy, nggak usah pakai cut loss. Kalau saya hot aja terus ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di bawah EMA 200-nya di 3.050. Target profit ya tetap ke 3.700 ini ya. Jadi 12%, jadi 2 kali lipatnya. Jadi seperti itu ya untuk Telkom. Seperti ini strateginya, buy di harga penutupan ya, cut loss-nya di bawah EMA 200-nya di 3050 atau 3060 ya. Jadi seperti itu. Kalau sekali lagi dia breakout 3400 ini potensi bagus harusnya ya untuk Telkom. Indikator MACD membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih di atas 0 dan di atas 120. Menurut saya aman. Idealnya itu maksimal di 80. Kalau sudah di bawah 80 ini perlu hati-hati. Kalau dead cross-nya di bawah 80 ini dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk tapi tipis ya. Bahkan besok kalau dia mampu breakout 3.400 ini akan terbentuk bar chart di atas 0 dan akan terbentuk golden cross. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini naik lumayan 2,98%. Setelah hari Jumat dia juga naik 3% dan Pren masih diakumulasi asing ya. Sangat besar-besar nih asing akumulasi. Broker semarinya tidak terlihat nih, cuman ada KZ nih yang akumulasi. Tapi yang jualan ini distribusi juga sangat besar nih di 5 juta, 5 juta, 3 juta yang nampung kecil-kecil ya. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren membentuk pola yang bagus menurut saya ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga 69 dengan resiko kalau dia ke bawah ya cut loss ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 64 atau 63 ya bisa ya. Target profit di 74. Kalau pasang trailing stop ya target selanjutnya bisa ke 90 ya. Karena volume spread juga meningkat yang signifikan nih. Nih Bapak Ibu bisa lihat, dan candle hari ini juga di atas candle waktu dia turun nih di tanggal 3 Desember ya.
Nah, harusnya nih potensi bagus, minimal dia besok bisa menguji 74 ya. Itu tapi spekulasi buy ya, dengan resiko ya dibawa turun. Kalau Bapak Ibu juga menggunakan strategi yang saya bilang itu, beli di 2 tick atau 3 tick di bawah harga penutupan, jualnya di harga di 2 sampai 3 tick atau 4 tick di harga beli, ya bisa dalam harian ODT trend bisa ngasih cuan ya. Jadi nggak usah takut lah. Untuk hot lama ya perlu hati-hati. Takutnya dia gagal breakout 7475 ini ya dia ke bawah lagi. Tapi kalau dilihat dari tren, dia sudah membentuk lower high baru ya. Nah, ini lower high pertamanya, ini lower high baru. Dan ini bisa juga terindikasi double bottom, walaupun double bottomnya jauh kayak gini ya. Tapi ini neckline-nya harusnya dia sekali lagi bisa moncer nih ke atas ya, ke 9192. Dan ini adalah trend line downtrendnya. Kalau dia breakout 75, apalagi disertai volume, spekulasi buy aja. Cut loss-nya di 70 atau 69. Cut loss-nya di 70 atau 69 ya. Kalau beli di 74. Harusnya bisa ke atas nih. Trend cukup bagus ya. Tapi idealnya kalau sudah di atas 91 ini hold aja terus ya. Kalau dia sekali lagi ke 91, kemungkinan besar dia tidak akan ke bawah lagi. Dan arah selanjutnya ke 100 sampai 123. Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tower. Tower hari ini tutup di level harga 1055. Sama harga penutupan pada hari Jumat. Pada hari Jumat Tower turun tipis 0,47%. Tapi yang Bapak Ibu bisa lihat, Tower masih diakumulasi asing yang sangat besar-besar ya. Terlihat juga dari broker Semari, JP, BK, CS, GR ada di top 5 seller. JP ada di 318.000 beli dan tidak terdapat di top 10 seller. Mereka terdapat di top 10 buyer ya. Jadi seperti itu. Untuk kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower masih menunggu momentum ya. Apakah dia mampu lagi menguji resistennya di 115? Kalau sekali lagi dia breakout 1115 disertai volume, arah selanjutnya ke 1200 dan kemungkinan besar dia akan membuat all time high barunya di 1200 ya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa aja kalau Bapak Ibu mau, cuman ya harap sabar karena ini juga menunggu momentum kalau dia naik ya. Cut loss-nya di bawah EMA 150-nya aja. Cut loss-nya di 980 sampai 990 ya. Take profit terdekat itu di 115, itu sekitar 6%, masih besar loss-nya, tapi dengan kondisi seperti ini harusnya 60-40 lah ya. Kalau sampai dia breakdown 980 ini keterlaluan menurut saya ya untuk Tower. Jadi pasang trailing stop kalau dia mampu breakout 1115 harusnya sangat mudah dia ke 1200. Jadi sekitaran 14% ya. Indikator MACD sudah hampir membentuk dead cross. Bar chart di atas 0 juga tipis ya. Kita lihatlah kalau Bapak Ibu takut beli di daerah sini ya beli di dekat bawah ini aja ya. Beli di daerah sini aja nih. Nih di 1000-an ini bisa beli ya. Cut loss-nya masih tetap di 980 sampai 990 atau di 970 maksimal toleransi untuk cut loss ya. Jadi seperti itu untuk Tower, masih menunggu momentum dan Tower masih sideways, range sideways-nya ada di 985 sampai 1115. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik pada hari ini ditutup turun tipis 0,31% ke level harga 1575. Tebik masih dijual asing ya. Kita cek broker Semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik sudah breakout dari resisten kuatnya yang terbentuk dari 2016 ya. Ini bisa dikatakan resisten kuat di 1540 dan hari ini dia tutup masih di atas setelah dia breakout kemarin. Ya nunggu satu candle lagi ya baru bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan hari ini juga ya bisa aja ya. Harusnya ini kemungkinan besar akan confirm breakout ya. Cut loss saja di 1480 sampai 1485. Target profit 1800 ya. Kita pasang target profit di 1800. Harusnya kalau besok dia mampu naik membuat candle hijau menut atau di 1610 minimal tutup, itu potensi ke atas sangat besar ya untuk Tebik. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk ya. Tebik mengarah ke atas ya. Jadi buy aja di harga penutupan hari ini. Cut loss-nya di 1000
480 sampai 1485, target profit di 1800. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang juga mau dianalisa sahamnya, bisa tulis kodenya di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang selalu setia menonton video dari channel Borneo Trader setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.